Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi tentang pencemaran limbah cair industri pabrik tahu di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Sengingi. Ini merupakan tugas dari mata kuliah pencemaran limbah cair domestik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanisa, NIM 1701188. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Dr. Herniwati SPD KIMMS, NIDN 102011741. Ini merupakan gambar dari proses pembuatan tahu. Pada gambar yang terakhir atau gambar yang nomor 4 merupakan proses pembuangan limbah cair, yang mana limbah cair langsung dialirkan ke badan sungai yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan pencemaran air. Penyebab pencemaran yang pertama, limbah dari bekas air pencucian bahan baku pembuatan tahu. Yang kedua, limbah cair dari proses pengolahan bahan baku seperti kedelai. Yang ketiga, limbah padat berupa ampas dari pengolahan tahu. Akibat pencemaran limbah cair tahu, yang pertama, keadaan air sungai menjadi kotor dan keruh, menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu pernapasan warga sekitar. Banyak biota sungai yang mati. Air di sungai tempat pembuangan limbah tergenang akibat sampah. Warga yang menggunakan air banyak yang terkena penyakit gatal-gatal dan diare, merusak pemandangan dan mengurangi nilai keindahan, mencemari sumur warga sekitar. Karakteristik limbah cair tahu. Yang pertama, padatan tersuspensi. Merupakan bahan-bahan yang melayang dalam air yang berhubungan erat dengan tingkat kekeruhan air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut. Yang kedua, derajat keasaman atau pH. Air limbah industri sifatnya cenderung asam, yang menyebabkan keluarnya bau busuk. Hal ini terjadi apabila pH rendah. Nilai pH merupakan faktor pengontrol yang menentukan kemampuan biologis mikroalga dalam memanfaatkan unsur hara. Yang ketiga, nitrogen total atau N-total, yaitu campuran senyawa kompleks antara lain asam-asam amino, gula, amino, dan protein. Amonia merupakan senyawa alkali yang berupa gas tidak berwarna dan dapat larut dalam air. Kadar NH3 yang tinggi dalam air selalu menunjukkan adanya pencemaran. Amonia atau NH3 yang tidak terionisasi bersifat toksik terhadap organisme akuatik. Toksisitas amonia terhadap organisme akuatik akan meningkat jika terjadi penurunan kadar oksigen terlarut, pH, dan suhu. Pada lingkungan asam atau netral, NH3 ada dalam bentuk ion NH4+. Pada lingkungan basah, NH3 akan dilepas ke atmosfer. Yang keempat, BOD atau Biochemical Oxygen Demand merupakan parameter untuk menilai jumlah zat organik terlarut serta menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan oleh aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan zat organik secara biologis dalam limbah cair. Limbah cair industri tahu mengandung bahan-bahan organik yang terlarut tinggi. Menurut Effendi 2003, BOD adalah jumlah oksigen yang diperlukan oleh organisme untuk memecah bahan buangan organik di dalam suatu perairan. Yang kelima, COD atau Chemical Oxygen Demand merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh oksidator, misalnya kalium dikromat, yang mengoksidasi seluruh material baik organik maupun anorganik yang terdapat di dalam air. Jika kandungan senyawa organik maupun anorganik cukup besar, maka oksigen terlarut dalam air dapat mencapai 0, sehingga tumbuhan air, ikan-ikan, hewan air lainnya yang membutuhkan oksigen tidak memungkinkan hidup. Selanjutnya yaitu proses pengolahan. Pengolahan limbah cair tahu dengan menggunakan sistem kombinasi aerobik dan anaerobik. Yang pertama, penguraian aerobik. Limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu dikumpulkan melalui saluran limbah, kemudian dialirkan ke bak kontrol untuk memisahkan buangan padat. Selanjutnya, limbah dialirkan ke bak penguraian aerobik. Di dalam bak penguraian aerobik tersebut, pencemar organik yang ada di dalam limbah akan diuraikan oleh mikroorganisme secara anaerobik, menghasilkan gas hidrogen sulfida, dan kemudian dapat digunakan sebagai bahan bakar. Pada proses tahap pertama, efisiensi penurunan nilai COD dalam limbah dapat mencapai 80-90%. Air olahan tahap awal ini selanjutnya diolah dengan proses pengolahan lanjut dengan sistem kombinasi anaerobik-aerobik dengan menggunakan biofilter. Yang kedua, proses pengolahan lanjut. Proses pengolahan limbah dengan proses anaerobik-aerobik terdiri dari beberapa bagian, yaitu bak pengendap awal, biofilter anaerobik, biofilter aerobik, bak pengendap akhir, dan bak klorinasi. Limbah yang berasal dari proses pengurangan
penguraian anaerobik dialirkan ke bak pengendap awal untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir, dan kotoran lainnya. Selain berfungsi sebagai bak pengontrol aliran dan pengurai senyawa organik, juga sebagai pengurai lumpur dan penampung lumpur. Di dalam bak anaerobik diisi plastik atau kerikil dan batu pecah untuk tempat tumbuhnya mikroorganisme. Air limpasan anaerobik dialirkan ke bak aerobik dan air limpasan dari bak aerobik dialirkan ke bak klorinasi. Di dalam bak klorinasi air limbah direaksikan dengan klor untuk membunuh mikroorganisme patogen. Air olahan, yakni air yang keluar setelah proses klorinasi dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum. Dengan kombinasi proses anaerobik-aerobik tersebut, selain dapat menurunkan zat organik BOD dan COD, juga menurunkan amonia, deterjen, muatan padat tersuspensi, fosfat, dan zat-zat organik lainnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.